Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Irna, NPM 20121008, kelas 4 akuntansi pagi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul tentang keputusan investasi atau capital budgeting. Baik, di poin pertama ada pengertian keputusan investasi. Keputusan investasi yaitu suatu tindakan yang mana biasanya dilakukan oleh pihak manajer keuangan untuk mengalokasikan sejumlah dana dalam bentuk penanaman modal. Keputusan tersebut akan membuat investor mengharapkan keuntungan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Jadi, keputusan investasi bukan hanya persoalan untuk mendapatkan keuntungan, tetapi bagaimana cara untuk meminimalisir risiko yang ada pada kegiatan tersebut. Di poin kedua terdapat jenis-jenis usulan investasi. Yang pertama ada investasi penggantian, yaitu keputusan investasi yang paling sederhana. Misalnya, suatu aktiva yang sudah aus atau wear out atau usang atau obsolete yang harus diganti dengan aktiva baru, tetapi produksi tetap dijalankan. Yang kedua ada investasi kapasitas, yaitu usul penambahan jumlah mesin atau pembukaan pabrik baru. Misalnya, mesin yang sudah tua atau tidak efisien akan diganti dengan mesin baru yang lebih besar kapasitasnya dan lebih efisien. Yang ketiga ada investasi penambahan jenis baru, yaitu investasi untuk menghasilkan produk yang baru di samping tetap menghasilkan produk yang telah diproduksi pada waktu ini. Yang terakhir, yang keempat, yaitu investasi lain-lain, yaitu usul-usul investasi yang tidak termasuk ke dalam 3 golongan. Misalnya investasi untuk pemasangan alat pemanas, alat pendingin, pemasangan sistem musik yang dimaksudkan untuk dapat menghasilkan moral para karyawan. Di poin ketiga ada penggolongan investasi. Yang pertama ada investasi yang tidak menghasilkan laba atau non-profit investment. Investasi ini timbul karena adanya peraturan pemerintah atau syarat-syarat kontrak yang telah disetujui yang diwajibkan perusahaan untuk melaksanakan tanpa mempertimbangkan laba atau rugi. Yang kedua ada investasi yang tidak dapat diukur labanya atau non-measurable profit investment. Investasi ini dimaksudkan untuk menaikkan laba. Namun, laba yang diharapkan akan diperoleh perusahaan dengan adanya investasi ini sulit untuk dihitung secara teliti. Yang ketiga ada investasi dalam penggantian equipment atau replacement investment. Investasi jenis ini meliputi pengeluaran untuk menggantikan mesin dan equipment yang ada. Yang keempat ada investasi dalam perluasan usaha atau expansion investment. Investasi ini merupakan pengeluaran untuk menambah kapasitas produksi atau operasi menjadi lebih besar dari sebelumnya. Baik, di poin keempat ada proses keputusan penanaman modal. Yang pertama ada identifikasi proyek, yaitu langkah awal dari keputusan penanaman modal adalah mengidentifikasi proyek penanaman modal. Yang kedua ada estimasi biaya dan manfaat. Estimasi biaya merupakan estimasi biaya yang ditanamkan mula-mula dan biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan proyek yang bersangkutan. Yang ketiga ada evaluasi proyek, yaitu evaluasi yang dilakukan sebaiknya secara kuantitatif maupun kualitatif. Yang keempat, ada penyusunan anggaran pengeluaran modal. Anggaran pengeluaran modal merupakan bagian dari anggaran induk organisasi yang berisi semua usulan penanaman modal yang telah disahkan untuk satu periode tahun anggaran. Yang kelima, ada penilaian kembali proyek modal. Penilaian kembali secara periodik yaitu untuk menentukan apakah penanaman modal tersebut telah sesuai dengan yang diharapkan semula. Yang kelima, poin kelima ada investasi penambahan kapasitas. Yang pertama ada umur proyek. Untuk menentukan panjangnya umur proyek investasi, antara lain yang pertama ada sebagian ukuran umum dapat diambil suatu periode jangka waktu atau umur ekonomis suatu proyek. Yang kedua ada umur proyek yang mempunyai investasi modal yang besar sekali, lebih mudah untuk menggunakan unsur teknis daripada unsur-unsur pokok investasi. Yang kedua ada aliran kas atau cash flow. Penilaian usulan investasi didasarkan pada aliran kas atau cash flow karena untuk dapat menghasilkan keuntungan tambahan, perusahaan harus mempunyai kas untuk ditanamkan kembali. Yang ketiga ada discount rate. Discount rate yang benar adalah sebesar biaya modal perusahaan atau firm's cost of capital. Yang keempat ada pajak dan depresiasi. Pajak penghasilan merupakan pajak langsung yang harus dibayar oleh perusahaan atau laba yang diperoleh. Sedangkan depresiasi adalah biaya yang bukan out of pocket cost atau biaya yang memerlukan pengeluaran uang atau tidak ada aktiva lancar kas yang dikeluarkan. Di poin ke-6 ada metode penilaian usulan investasi.
Yang pertama ada tidak mempertimbangkan nilai waktu uang atau non-discounting models. Terbagi menjadi dua. Yang pertama ada payback period. Payback period adalah suatu periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan proses atau aliran kas neto atau net cash flow. Rumus perhitungan payback period yang belum memperhitungkan unsur pajak penghasilan. Rumusnya yaitu payback period dalam tahun sama dengan investasi dibagi laba tunai rata-rata per tahun. Sedangkan yang kedua yaitu rumus perhitungan payback period memperhitungkan unsur pajak penghasilan. Rumusnya payback period dalam tahun sama dengan investasi dibagi kas masuk bersih. Yang kedua ada return on investment atau ROI. Jika laba per tahunnya sama, rumusnya yaitu ROI sama dengan laba per tahun setelah pajak dibagi investasi rata-rata dikali 100%. Laba sesuai pajak sama dengan laba tunai atau cash profit dikurangi dengan biaya depresiasi atau capital recovery. Rumus perhitungan tarif kembali investasi atau rate of return investment adalah tarif kembalian investasi sama dengan rata-rata kembalian kas tahunan penutup investasi dibagi rata-rata investasi. Yang kedua yaitu ada mempertimbangkan nilai waktu uang atau discounting models. Terbagi menjadi dua. Yang pertama ada net present value atau NPV. NPV adalah perbedaan nilai tunai aliran keluar atau cash outflow dan aliran masuk atau cash inflow setelah unsur investasi. Adapun perhitungan nilai tunai adalah sebagai berikut. Net present value NPV dapat dicari dengan rumus yaitu NPV sama dengan sigma N T kecil sama dengan 0 AT dibagi 1 tambah K pangkat T kecil, atau DF sama dengan 1 dibagi 1 tambah K pangkat T kecil. Keterangannya yaitu K sama dengan discount rate yang digunakan, AT sama dengan cash flow pada periode T, sedangkan T kecil yaitu periode terakhir di mana cash flow diharapkan. Yang kedua ada internal rate of return atau IRR. IRR yaitu tingkat bunga yang akan menjadikan jumlah nilai sekarang dari proses yang diharapkan akan diterima sama dengan jumlah nilai sekarang dari pengeluaran modal, atau suatu tingkat bunga yang menyebabkan NPV suatu proyek sama dengan 0. Rumusnya yaitu I sama dengan sigma CF dibagi 1 tambah I pangkat T kecil. Keterangannya I-nya itu nilai investasi, CF yaitu aliran kas masuk bersih, T kecil yaitu tahun umur investasi, I-nya itu IRR dapat dihitung dengan cara trial and error. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.